Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel, sore hari ini kita akan bincang-bincang lagi. Ini masih terkait dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Karena kita ketahui masih banyak istilahnya pro dan kontra terhadap putusan MK tersebut. Walaupun posisinya adalah 5-3. Ada 3 hakim yang memenangkan pemohon 01 dan 03, tetapi tetap saja ketidakpuasan atau mungkin penerimaan yang tidak 100% terhadap putusan MK tersebut. Nah, untuk membincangkan ini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan atau mungkin ulasan dari Ustadz Admin Armas yang kebetulan anggota Timnas 01 dan juga menjadi saksi di KPU dan di MK. Nah, untuk itu kita akan bertanya dulu nih pertama, Ustadz Admin, pertama sekali yang ingin saya tanyakan terkait dengan setelah putusan ini diketok palu gitu ya, apakah memang ada kemungkinan misalnya hak angket atau PT-UN misalnya terus dilanjutkan sehingga ya kita tidak pelantikan Oktober nanti mungkin jadi berubah gitu, mungkin nggak kayak gitu kan? Ya, ini kan Pak Heri ya, pemirsa Masumi TV, bagaimana kita ketahui kan keputusan MK itu adalah final dan binding ya. Kemudian setelah melalui satu proses ya. Jadi kalau ya kita sangat berharap sekali hak angket itu bisa diaktualkan, diwujudkan. Itu karena itu menjadi satu pembelajaran. Seharusnya partai-partai politik, kemudian penyelenggara pemilu lain sebagainya ini kan menyedot banyak sekali energi ya. Nggak cukup waktu yang singkat itu kan. Pak Eri juga di KPU bisa sangat bersyukur juga sebenarnya kan kalau ada suatu perubahan, karena kan masalah ini kan masalah yang berulang. Ya kan, dulu situng, sekarang sirekap, sama masalahnya, netralitas, aparatur, bahkan dari dulu yang dibuat kecuali tahun 55 ya. Nah, itu yang berbeda ketika tokoh Masumi Pak Burhanuddin Harahap kan begitu. Ya, selebihnya itu kan masalah yang berulang. Nah, itu kan cuma jargon aja, atas transparan lah, profesional, tapi kan kenyataan di lapangan tidak. Nah, oleh karena itu untuk kebaikan bangsa ini ya, dan juga untuk kebaikan semua sesungguhnya, karena kita inginkan menjadi bangsa yang maju ya, itu harusnya perlulah satu evaluasi yang sangat mendasar melalui hak angket. Menang kalah kan urusan biasa. Mana ada yang menang terus dan mana ada yang kalah terus. Gitu. Nah, tapi kalau harapan untuk menjadi sesuatu yang baik, kenapa tidak sih? Nah, jadi kalau benar itu harusnya tidak menjadi satu masalah. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, nah itu yang menjadi sulit, yang mudah menjadi sangat rumit itu, yang rumit menjadi sangat mudah. Nah itu kalau sudah ada kepentingan, harusnya kan meletakkan kepentingan bangsa dan negara, yang itu kan selalu dikoar-koarkan. Nah sekaranglah dibuktikan. Jadi kalau hak angket ini yang menjadi aspirasi dari masyarakat untuk itu menuju suatu perbaikan tapi itu tidak dilakukan, nah ini kan menjadi satu pertanyaan. Betul. Artinya jadi, partai mungkin agak keberatan melakukan itu gitu ya. Harusnya tidak ya, gitu. Harusnya. Untuk kebaikan gitu loh. Kita kan ingin kebaikan bersama gitu. Nah, bukan berarti dengan hak angket itu nanti pelantikan jadi tidak jadi. Itu kan bukan, hak angket itu bukan mengubah menjadi keputusan gitu. Nggak ke situ hak angket. Hak angket itu kan hak untuk menginvestigasi kan, dengan mengundang semua stakeholder, dan itu memangnya harus dilakukan. Fokusnya ke presiden bahkan. Kalau itu kan terkait dengan semua pihak gitu. Jadi bisa ke presiden dengan yang lain. Ini kan jadi gini loh. Dalam agama itu kan kita
diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan gitu. Nah, ini kan yang terjadi sekarang ini muncul kan, kejahatan itu kan nggak dilakukan oleh satu, dugaan KPU-nya nggak benar, kemudian Bawaslu-nya nggak benar, DKPP-nya nggak benar. DKPP udah berkali-kali mengeluarkan peringatan terakhir terus, itu namanya udah bukan terakhir, itu jadi Dewan Kehormatan yang tidak terhormat itu. Karena nggak final dan mengikat tadi mungkin ya DKPP. Ya DKPP dia peringatan terakhir, kemudian ada lagi peringatan terakhir. Ini ada lagi nih yang masuk ini, laporan kepada Ketua KPU kan. Pelecehan. Pelecehan kepada satu anggota di luar negeri. Apalagi peringatan terakhir lagi, kan kita bingung. DKPP ini yang bermasalah, dugaan. Bawaslu yang harus mengawasi, kita udah bahas di Masyumi TV itu, nggak jadi juga. Jadi ini kan saling tolong menolong di dalam hal yang nggak baik. Itu kejadian rusaknya pemilu 2024 ini, itu kan bukan tunggal pemainnya, ini kan plural idenya, ada banyak yang bermain begitu loh, aparatur negara dan lain-lain lah. Nah, jadi ini kan memprihatinkan, berarti itu masuk di dalam ayat Al-Quran seperti tadi itu, tolong menolong justru di dalam keburukan. Nah, kita kan mayoritas umat Islam, ya, kita pengen yang sesuatu yang baik bagi bangsa ini, gitu loh. Nah, jadi kalau ada hak angket seperti itu, harusnya bagus-bagus saja untuk satu evaluasi menuju kepada kebaikan. Ya, kalau PT UN gimana kira-kira? Ya itu ya bagus juga ya, karena ada perlawanan. PDIP kan sudah itu untuk memajukan juga kan. Nah, artinya ada satu ketidakpuasan kan. Ini kan sekarang begini, itu kan mekanisme hukum yang diperbolehkan, yang ditempuh. Nah, kenapa sih ini terjadi? Itu kan karena ada sesuatu. Kan ini nggak banyak seperti 2019. Kecurangan 2019, 2014, 2009, 2004 juga ada, bukan tidak. Tapi kenapa 2024 ini menjadi masif? Ya karena memang kecurangannya juga luar biasa. Masif juga banyak hal nggak logis gitu loh. Itunya PKB menang di Jawa Timur tinggi banget. Mungkin selama reformasi PKB paling tinggi suaranya kemarin. Tapi Caimin ketua PKB nggak dipilih, kan bingung orang. PKB-nya menang, Caiminnya enggak. Jawa Tengah PDIP-nya menang, Ganjar yang menjadi calon PDIP-nya enggak. Kalau sedikit nggak apa-apa. Ini Amin kalah telak di Jawa Timur dalam jumlah yang sangat banyak, juta-juta itu. Jawa Tengah juga begitu, PDIP kalah. Itu. Nah, ini ada apa? Untuk menjelaskan itu, karena itu kan sekilas saja bingung gitu loh. Partainya mana? PDIP, dia ada nggak Pak dalam reformasi kita ngelihat itu? PDIP partai pemenang pemilu, tapi presidennya kalah. Biasanya partai pemenang pemilu, presidennya pasti menang. Pasti menang gitu ya. Ini kan partai pemenang pemilu PDIP gitu. Tapi yang partai yang didukung presidennya kalah. Itu nggak konkuren istilahnya. Iya. Jadi kan ada banyak itu yang sekilas saja ya. Kalau kita bicara teknis banyak lagi kan itu yang udah Situng dulu 2019 dikritik seluruh Indonesia. Si Rekap muncul lagi sama lagi, bahkan lebih parah. Loh, ngapain selama 5 tahun? Masalah yang lebih parah terjadi lagi. Duit habis lagi. Ini ada apa? Kan penjelasan itu hanya kecurangan yang ada. Nah, cuma kan yang namanya curang kalau di dalam bahasa hukum adanya formulir yang diisi. Jadi biarpun ada kecurangan, kalau nggak ada formulir yang diisi, itu menjadi sangat teknis ininya. Bukan berarti sebenarnya kecurangan itu tidak terjadi. Ya, jadi yang diputuskan oleh MK sesungguhnya atau dalam hukum ya versi ya. Jadi menurut MK kan itu kalau kita mau bicara itu bukan berarti bukan menurut masyarakat, menurut MK
Atau kalau lebih spesifik lagi, menurut 5 hakim MK itu. Jadi kecurangan menurut 5 hakim MK gitu loh, bukan menurut MK juga. Yang mengalahkan ya itu. Karena ada 3 hakim yang dia setuju kan. Jadi, nah kalau kayak begini kan itu yang apalagi kecurangan itu juga dia harus ada ukurannya kan. Nah, maksudnya adalah yang dianggap TSM apa? Kalau misalnya 50%. Nah, kalau kecurangannya 49,8% atau 0,9% gimana nggak sampai 50%? Nah, itu cukup Pulau Jawa aja. Pulau Jawa ada 6 provinsi, curang aja di 6 provinsi. Tapi 6 provinsi ini nilainya hampir 60% dari jumlah penduduk. Iya, Jadi kalau kecurangan TSM itu 50% dari provinsi, nggak perlu melakukan di 38 ya, nggak perlu melakukan di 19 provinsi gitu loh. Kalau misalnya terkait dengan kecurangan tadi, MK yang 5 terutama hakimnya menyebutkan kalau ngisi formulir, maksudnya ini perlu kita sampaikan juga kepada pemirsa TV Maklumi, pengertian mengisi formulir itu kan laporan ke Bawaslu, laporan pelanggaran kecurangan ke Bawaslu, diisi formulir yang ada di Bawaslu, kemudian di follow up, ditindaklanjuti itu oleh Bawaslu kan begitu kan ya. Artinya laporan itu yang dianggap sebagai bukti kecurangan kan, itu ada kecurangan. Kalau nggak ada laporan ke Bawaslu itu nggak ada kecurangan. Itu kan kelihatannya sangat-sangat remeh-temeh tapi tidak prinsip gitu kan. Memang betul menurut Ustadz Anin tadi itu agak teknis tapi nggak prinsip sebetulnya. Yang prinsip itu kan memang istilahnya ada pelanggaran yang bisa dibuktikan bukan hanya melalui formulir kan, banyak video, foto apa semua gitu kan. Gimana? Ya betul Pak. Jadi menjadi sangat teknis yang prosedural sekali ya. Dan itu kan mengambil dunia modern ya. Itu kan di balik itu ada filosofinya. Filosofinya itu adalah kalau dalam bahasa Latin itu habeas corpus. You have a proof. Itu habeas itu kamu punya bukti. Corpus itu bukti. Corpus ya kan. Jadi kamu harus punya bukti. Nah, jadi landasan pemikirannya itu kalau ada bukti baru ada yang bisa dibuktikan. Kan itu. Kenapa sesuatu itu dianggap curang? Karena ada bukti kecurangan. Itu. Tapi kan kita mengenal juga misalkan apa yang di pembuktian terbalik. Nah, pembuktian terbalik itu kan kenapa dibilang terbalik itu karena yang harusnya membuktikan itu ini kan beban bukti itu kan kepada 01 dengan 03. Artinya udah dicurangin harus membuktikan lagi kecurangan. Nah, dan untuk masyarakat Indonesia ini kan nggak mudah gitu ya. Mereka literasinya sampainya begitu. Nah, jadi harusnya kan bisa juga diusulkan pembuktian terbalik gitu loh. Harusnya gitu ya. Jadi pembuktian terbalik itu artinya yang mengklaim itu adalah kemenangan dan tidak ada bansos, dia sekarang yang membuktikan. Ibaratnya memang tidak ada bansos, memang tidak ada aparatur negara, memang tidak ada. Nah, jadi saya nggak tahu ini satu terobosan ya. Ibaratnya pembuktian terbalik di MK yang di ini kan. Jadi yang harusnya membuktikan itu adalah ya pihak-pihak yang apakah itu KPU ya kan, harusnya Bawaslu, kami sudah bekerja profesional misalnya ya kan, KPU tidak ada masalah sama sekali lain sebagainya. Nah mereka yang harus membuktikan itu bukan 01 dengan 03, buktikan terbalik kan, bisa begitu Pak. Betul. Nah jadi karena begini, bisa jadi pemikirannya gini Pak, tidak ada bukti, tiada bukti, nah, bukti nggak ada nih ya kan, bukan berarti sesuatu itu tidak terbukti. Nah, cara itu idenya. Kenapa? Maksudnya begini, tidak ada bukti, nggak ada bukti. Kan misalnya, kan orang bisa menghilangkan alat bukti, tapi kan ada fakta yang terjadi, pembunuhan terjadi, tapi tidak diketahui, tapi ada fakta, gitu loh. Lihat, ya. Nah, ada yang fakta lah orang itu mati dibunuh, gitu kan, karena berdasarkan, tapi tidak tahu. Gitu, bukan berarti tidak ada fakta itu. Jadi faktanya kecurangan seperti tadi itu, ya kan. Nah, sementara kita harus membuktikan tadi itu dengan kondisi masyarakat yang itu dia kan nggak tahu, dia yang dipikir masyarakat itu kalau ada bukti ya foto dengan video,
nggak ngerti dia kalau harus ngambil formulir di Bawaslu. Oke, pemirsa TV Masumi, kita akan akhir ini, nanti kita akan tanya kira-kira nextnya apa bagusnya ke Ustadz Anin. Tapi kita berharap sekali acara kita ini selalu ditonton oleh pemirsa TV Masumi dan Ahmad Rini Channel. Oleh karena itu mohon untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita ini. Nah, kira-kira gimana nih nextnya nih Ustadz Anin? Ya, jadi ini Pak Eri ya, pemirsa sekalian, ini namanya perjuangan itu banyak sekali dan tidak pernah berhenti. Jadi bukan hanya kalah bahkan, menang pun sebenarnya juga adalah perjuangan untuk membuktikan gitu loh. Nah, kalau memang layak untuk mendapat amanah gitu. Jadi menang aja perlu perjuangan. Yang kalah apalagi. Jadi upaya untuk sebuah perjuangan itu harusnya bagi pemirsa 01 ya, itu harus tetap kita lakukan. Karena pada akhirnya kalau menurut saya Pak Heri ya, kita politik ini kan bicara makro, dia bicara tentang masyarakat, negara, narasi besar. Tapi yang paling penting itu juga adalah tidak melupakan diri kita, hati kita. Jadi narasi mikro ya, narasi diri ini, bahkan Socrates juga ada kasih nasihat kan, siapa yang know yourself gitu, harus tahu diri gitu. Kalau kita tahu diri ya kita akan siapkan, kita kan udah tahu kalau pemilu itu curang. Ya, pemilu 19 berulang lagi 2024, nanti juga berulang lagi 2029. Tapi kan kita belum betul-betul menyiapkan diri kita untuk menghadapi kecurangan itu. Kita kalau pelatihan saksi kan kita udah kasih tahu curang. Ini Masumi TV dari bulan Juli ya, seingat saya kita udah menampilkan fakta juga kan, nanti akan kecurangan. Nah, tapi kan itu tidak cukup untuk menghalang. Nah, sekarang bagaimana kita berjuang supaya yang terjadi di 2024 ini lagi-lagi tidak berulang lagi gitu, di 2029. Jadi langkah yang kita lakukan apa? Menyiapkan diri kita untuk berkontestasi lagi di 2029. Para relawan jangan bubar grup. Relawan yang ada udah menjadi satu keluarga besar, mari kita di dalam satu grup atau berbagai grup relawan yang ada untuk tetap solid. Yang kita perjuangkan banyak sekali yang kita bisa memperjuangkan. Ketidakpuasan kepada Presiden Jokowi itu kita suarakan terus ya. Perbaikan kepada diri kita untuk lebih melek kepada politik, melek kepada urusan pemilu. Pemilu ini kalau dibahas kan banyak banget ya, nggak habis-habis ininya, aspeknya ya. Nah, ini juga kita terus menerus gaungkan. Nah, itulah sebenarnya membela kepada kebenaran, ya, itu adalah perjuangan yang abadi, ya kan. Nah, itu yang terus menerus itu bisa dilakukan. Terima kasih Ustadz Anin, bagus sekali. Jadi kita tetap harus solid, tetap harus bergerak, berjuang, ya. Artinya bukan hanya jargon, yang namanya perubahan itu memang harus kita capai dan harus kita jalankan gitu ya. Perubahannya. Oke, terima kasih Ustadz Anin, pemirsa TV Masumi dan Ahmad Rini Channel. Demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.